Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya, amin. Ya teman-teman, kita tahu baru saja muncul sebuah film berjudul Dirty Food gitu ya. Di sana diungkap berbagai kecurangan, berbagai potensi kecurangan juga gitu ya, dan berbagai skenario besar untuk memenangkan paslon tertentu. Nah, di sini kita akan menyimak bagaimana reaksi netizen setelah kemunculan film tersebut. Kita akan melihat paslon mana sih yang paling banyak diungkap kebobrokannya dan mendapat perhatian dan keprihatinan dari netizen Republik Indonesia. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Halo guys, assalamualaikum. Kalian udah pada nonton di Void belum? Yang ini nih. Ini di Void ya, yang baru videonya baru mereka tayangin nih 3 jam yang lalu. Teman-teman bisa nonton di sini sekitar durasinya 2 jam. Itu video tentang kecurangan-kecurangan pemilu di 2004 ini. Setelah gue nonton, gue baru sadar kalau misalnya Indonesia tuh lagi nggak baik-baik aja guys. Bahkan pejabat-pejabat yang terlibat di dalamnya juga tidak baik-baik saja. Dari video itu yang gue tonton itu dilengkapi dengan bukti, data, dan semua konkret guys di situ. Datanya jelas, buktinya ada. Jadi apa yang diomongkan itu sama dengan data yang ditunjukkan. Jadi bukan sekedar fitnah, bukan sekedar omongan-omongan, tapi ini real terjadi. Video itu mencakup untuk capres 01, 02, 03 yang semua dikulitin abis-abisan sama mereka ini. Dan yang paling gue tanggap dari video ini adalah segitu mudahnya mereka melanggar undang-undang yang ada di Indonesia. Gue nggak tahu loh sama pemikirannya sama gue apa enggak. Yang jelas gue nggak mau memilih orang yang udah jelas-jelas banyak melakukan pelanggaran dan banyak melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan undang-undang kita. Ditambah lagi para orang-orang di belakangnya juga ikut tuh mendukung dan melanggar undang-undang, apalagi tentang undang-undang pemilu ini ya, banyak banget loh yang dilanggar sama diorang. Jadi buat apa saya memilih orang-orang yang jelas-jelas banyak melakukan pelanggaran guys. Contohnya gini, mereka berteriak-teriak untuk menguatkan hukum di Indonesia, membuat Indonesia yang berkeadilan. Dan itu semua bullshit guys. Bayangin aja, lo berteriak-teriak soal keadilan, lo berteriak-teriak seolah-olah mau membuat hukum Indonesia ini akan lebih kuat. Tapi lo sendiri aja udah melanggar hukum, lo sendiri aja melanggar undang-undang. Gimana seseorang yang melanggar undang-undang, yang melanggar hukum, bisa menegakkan hukum dan bisa menegakkan keadilan guys? Logika aja lo, di mana? Jadi sebelum jauh ke visi misi kalian yang lain, ya mending ini dulu deh perbaikin. Jangan ngomong-ngomong hukum tapi lo sendiri nggak tahu arti hukum. Jangan ngomong-ngomong keadilan kalau lo sendiri nggak tahu arti keadilan. Kalian semua pada wajib nonton sih. Karena kalau kita nonton ini, ya pikiran kita makin terbuka. Karena ini bukan salah satu program yang memihak, karena ketiga capresnya di bener-bener dikupas di situ. Dan gue tahu nggak ada manusia yang sempurna, tapi gue nggak mau milih orang-orang yang jelas-jelas melakukan kesalahan dengan sengaja dan bertubi-tubi. Maksudnya bukan sekali dua kali, tapi sudah berkali-kali. Jadi gue tahu politik itu keras, dunia perpolitikan itu keras. Jadi makanya karena dunia politik itu keras, gue mau mencari tahu dengan keras juga. Ya salah satunya melalui video Dirty Void ini. Sangat membantu banget buat kita para pemberi suara kepada pemerintah. Kalian wajib banget nonton ini. Karena ini video yang berfaedah guys. Tonton ya. Dirty Vote menggembarkan tim TKN Prabowo. Muncul film Dirty Vote, terbitlah klarifikasi dari tim TKN Prabowo dan merasa ini fitnah segala macam. Ya bantah aja, itu hoaxnya di mana? Itu semuanya fakta by design. Ini bukan dadakan tapi desain dari sebelum-sebelumnya, ingin melanggengkan pemerintahan atau kekuasaan Jokowi. Tidak mungkin 3 periode ya udah lewat tangan anaknya. Dan ini bukan soal wah ini yang bikin 01 dan 03 propaganda. Ya silakan aja, beberkan mana yang disebut hoax, mana yang disebut fitnah. Itu semuanya fakta. Oke. Dan memang satu-satunya paslon yang merusak adalah Prabowo Gibran. Kalau misalnya Pak Prabowo bukan ngambil cawapresnya Gibran, it's okay. Dan Pak Presiden gak usah ikut-ikut kampanye, it's okay. Dan bansos gak perlu dipolitisasi. Faktanya semuanya ada di Dirty Vote, kalian harus nonton. Oke? Ya, saya sepakat teman-teman wajib nonton yang namanya Dirty Vote. Di sana menurut saya tidak ada hoax ya teman-teman, karena semuanya itu dirangkum secara kronologi, secara runtut gitu ya, dan datanya itu dari media-media kredibel, bahkan dari sumber-sumber yang bisa dipercaya. Dan para pakar hukum ini, 3 pakar hukumnya itu hanya menjelaskan, dan tapi
Di sana benar-benar bisa ditangkap bagaimana skenario besarnya ya teman-teman, hingga lolosnya Gibran. Bahkan para pakar hukum itu mempertanyakan yang namanya tata acara pengadilan tersebut, mulai dari pengajuan diterima di hari Sabtu gitu ya, itu membingungkan para pakar hukum ini gitu teman-teman. Jadi teman-teman wajib nonton teman-teman. Tanggapan gue soal film Dirty Vote dari pendukung 02 bilang bahwa ini film propaganda, ini film bagian dari kampanye dan seterusnya. Gue rasa asumsi itu sah-sah aja diberikan kepada film ini karena ada pendukung 02 yang mungkin banyak dibahas dalam film ini. Asumsi seperti itu muncul dari pikiran pendukungnya, yaitu oke. Tapi bukan itu fokusnya. Kalaupun kesimpulan akhirnya itu adalah propaganda, yang harus kita diskusikan adalah isi dan substansinya. Menurutku itu yang paling penting. Karena isi dan substansi yang dijelaskan oleh 3 dosen ilmu hukum tata negara di dalam video Dirty Vote, itu semuanya satu, berbasiskan data dan fakta, karena memang dia mengambil sumber-sumber yang ada di sekeliling kita. Kedua, ini sebenarnya merangkum semua peristiwa yang terjadi sejak Desember, November, Oktober, bahkan hingga bulan ini. Artinya sebenarnya itu tuh memang benar-benar terjadi, tapi dalam potongan-potongan berita, dan banyak banget lah bias-biasnya, terus dirangkum dalam kesimpulan yang sangat bagus selama sekitar 2 jam, kurang lah, 1 jam 57 menit, dan isinya adalah substansi yang membahas satu persatu apa sih masalah yang terjadi selama masa kampanye dan pemilu ini. Kalau kalian pendukung 02, pendukung 01 atau 03, diskusikan isi dan substansinya. Misalnya, kenapa bansos dirapel sampai di bulan Januari ini, padahal harusnya bansos didistribusikan berdasarkan waktunya? Atau misalnya, kenapa pemekaran 6 provinsi baru di Papua yang seharusnya itu tidak diikutkan pemilu kalau mau adil seperti Kalimantan Utara? Karena Kalimantan Utara itu dibikin tahun 2013 tapi tidak langsung diikutkan di tahun 2014. Tapi kenapa 6 provinsi baru di Papua langsung diikutkan sebagai peserta pemilu? Itu yang harus didiskusikan oleh kita sebagai Gen Z, oleh kita sebagai orang-orang yang terpelajar dan punya mindset tentang diskusi yang substansif, tentang diskusi yang berbobot, alih-alih kita fokus untuk mendiskusikan apakah ini bagian dari campaign atau tidak. Karena terlepas ini adalah bagian campaign atau tidak, bagian dari politik atau tidak, yang lebih penting daripada itu adalah bangsa kita. Politik itu sementara, politik itu hanya akan terjadi 14 Februari nanti, 5 tahun ke depan adalah Indonesia, adalah negara kita. Itu yang lebih penting. Dan semua substansi dan isi dari video Dirty Vote itu mengarah ke masa depan Indonesia. Tentang bagaimana pemerintah kita serius atau tidak serius, benar atau tidak benar, lurus atau tidak lurus dalam mengambil keputusan, dalam bagaimana dia menjalankan pemerintahan negara kita, sehingga itu yang harusnya menjadi diskusi kita. Karena pemilu sementara, pemilu itu tidak abadi dan tidak kekal. Itu yang harusnya penting untuk menjadi diskusi dan substansi kita. Dirty Vote, sebuah film dokumenter yang akan menghancurkan dinasti Pak Jokowi. Sebetulnya gue nggak mau ngebahas tentang politik, dan ini juga udah mepet pencoblosan. Tapi gue pengen kalian semua yang akan memilih pada 14 Februari mendatang harus nonton dulu film ini. Film dokumenter ini sama kayak film Sexy Killer di tahun 2019. Perbedaannya adalah kalau film dokumenter Sexy Killer itu ngebangun kita buat golput pada saat pemilu. Karena kedua paslon pada saat 2019 bobroknya itu sama, hancurnya itu sama. Jadi kita digiring untuk golput. Beda sama film Dirty Vote. Setelah melihat video itu atau menonton film itu, kita bakalan tahu paslon mana yang jangan kita pilih. Semua paslon punya boroknya masing-masing, tapi ada borok yang bisa diobatin, ada juga boroknya yang harus diamputasi. Gue nggak akan ngajak kalian buat memilih paslon yang mana, karena dalam pemilu bukan tentang memilih siapa yang terbaik, tapi mencegah yang terburuk berkuasa. Catat. Ya, saya jadi ingat omongan Profesor Mahfud ya. Selama ini tuh yang terjadi sebenarnya kecurangan di antara rakyat saja. Mereka sesama rakyat lah, sesama pemilih, sesama pendukung yang kadang-kadang membuat kecurangan. Nah, yang bahaya itu menurut Profesor Mahfud, kalau sudah negara yang berbuat kecurangan, nah itu udah beda cerita gitu teman-teman. Jadi ya film Dirty Vote ini membuka mata kita, tapi tampaknya banyak pendukung dari paslon sebelah tuh yang dia tidak terima saja gitu. Padahal yang dibeberkan itu data gitu. Nah, yang harusnya dibantah ya datanya, jangan bilang itu fitnah. Ya kalau fitnah ditangkap aja itu 3
guru besar hukum yang terhormat itu? Faktanya enggak, artinya memang itu data valid. Hanya saja kemalasan para pendukung ini tidak mau dia menonton, tidak mau dia mencerna data-data itu fakta, itu real gitu teman-teman. Dan bantah saja, jangan serang personal, jangan serang backgroundnya gitu ya, jangan tuduh secara membabi buta, silahkan dibantah di mana fitnahnya, di mana yang salah dari data tersebut gitu ya, agar klarifikasinya itu juga punya dasar yang kuat seperti film tersebut ya. Janganlah jadi pendukung fanatik buta gitu ya teman-teman. Apa sih gunanya mendukung paslon yang salah? Itu tidak akan berkah kalau kata Profesor Mahfud, dan saya percaya itu, karena negara ini tidak bisa dilepaskan hubungannya dari hubungan teologis kepada yang maha kuasa. Dan saya yakin omongan Profesor Mahfud itu benar, kalau dengan cara-cara seperti itu tidak akan berkah. Dan teman-teman bisa bayangkan kalau tidak ada berkah dari yang maha kuasa itu dampaknya apa? Silakan dipikirkan sendiri. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.